Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dona Ratnasari, JGP Angkatan 9 SD Negeri Kutosari 1, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang. Saya akan menyajikan penerapan segitiga restitusi pada demonstrasi konstekstual modul 1.4 budaya positif. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tahapan selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Tahapan ini dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahapan terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Mari kita masuk ke dalam kasus 1. Pada saat jam pelajaran Ibu Warti, Nenis tidak sengaja mengatai temannya yang bernama Asmi, bencong, karena selalu berteman dengan perempuan. Asmi tidak terima dan marah. Nenis dijauhi semua teman laki-laki bahkan perempuan. Nenis menangis sendirian di pojok kantin sekolah. Selamat pagi Mbak Nenis. Tadi waktu Bu Dona lewat kantin, Bu Dona kok melihat Mbak Nenis nangis sendirian di pojokan, mengapa ya? Karena saya dijauhi teman-teman dan tidak ada yang berteman dengan saya. Oh, kasihan sekali. Kenapa? Kejadiannya saya tidak sengaja mengatai Mas Asmi bencong karena Mas Asmi berteman-teman dengan perempuan. Oh, tapi Mbak Nenis tidak sengaja ya? Tidak sengaja. Oh, tidak sengaja. Kalau menurut Bu Dona, yang namanya tidak sengaja itu manusiawi, karena manusia itu tempatnya salah. Kadang-kadang berucap tanpa berpikir terlebih dahulu. Tapi menurut Mbak Nenis, yang Mbak Nenis lakukan, yang Mbak Nenis kata itu betul apa salah? Salah. Salah. Mengapa? Karena tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Pintar sekali. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah Mbak Nenis lakukan? Menghormati teman, menghargai teman, menyayangi teman. Oke, betul. Kita kan sudah membuat keyakinan kelas, yaitu menghargai teman, menghormati teman, tidak menyakiti hati teman. Lalu, menurut Mbak Nenis, apa yang akan Mbak Nenis lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Meminta maaf kepada Mas Asmi dan tidak akan mengulangi lagi. Mbak Nenis akan meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, sekarang dari kejadian ini, apa yang sudah Mbak Nenis yakini supaya tidak terulang lagi hal seperti ini? Saya akan lebih berhati-hati dalam berbicara, tidak menyakiti perasaan teman-teman. Ya, pintar sekali. Berarti Mbak Nenis yakin ya akan berusaha ke depannya untuk berhati-hati dalam berbicara supaya temannya tidak tersakiti, Mbak Nenis juga tidak tersakiti sendirian, dan kita semua bisa berteman dengan baik. Oke, terima kasih hari ini. Bu Dona tunggu kabarnya nanti kalau sudah minta maaf sama temannya, sama Mas Asmi ya. Oke, terima kasih. Pada kasus 2, menurut catatan Bu Danu sudah 3 kali tidak mengerjakan tugas dari Bu Dona. Bahkan Danu tidak merasa bersalah karena tidak mengerjakan tugas. Danu berkata bahwa dia sudah lelah belajar di sekolah dan ingin bermain HP saja di rumah. Danu, dari catatannya Bu Dona yang ada di sini, Mas Danu sudah 3 kali ini tidak mengerjakan tugas dari Bu Dona, betul? Ya betul Bu. Mengapa? Mainan HP Bu, malas, mau istirahat dulu. Mainan HP, malas mau istirahat. Oke. Lah kalau habis
kalau kamu mainan HP, soalnya kan seharian sudah sampai belajar, jadi inginnya rebahan mainan HP. Tapi menurut Mas Danu, kira-kira yang Mas Danu lakukan itu sudah betul atau tidak karena tidak mengerjakan PR? Tidak, Bu, karena saya sudah melakukan Oh, lah itu tahu. Terus sebenarnya begini, ya, kalau tidak mengerjakan PR, saya tidak sekedar belajar di kelas. oh ya mesti, karena apa? Ketika Bu Dona berdiskusi dengan teman-teman kamu di kelas tentang tugasnya, kamu kan tidak tahu kamu tidak belajar. Nah, karena kamu tahu seperti itu, kira-kira apa yang akan kamu lakukan nantinya? Saya akan mengerjakan PR. Oke, untuk mengisi nilainya kosong ya. Lalu dari kejadian ini, apa yang Mas Danu yakini di dalam hati supaya tidak terulang lagi? Dan saya akan mengerjakan PR dulu dan baru bermain HP. Yakin? Yakin? Mau mengerjakan PR dulu? Ya. Berarti pulang sekolah mengerjakan PR dulu baru bermain HP. Sebetulnya begini Mas Danu boleh sih main HP dulu, bareng dulu sebentar. Tapi kita sisihkan waktu dulu untuk belajar, mengerjakan tugas supaya nanti di sekolah Mas Danu tidak ketinggalan pelajaran. Oke? Oke. Janji ya, betul ya. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nanis Utami dari murid kelas 5 yang diajari oleh Ibu Dona Ratnasari. Ibu Dona Ratnasari orangnya baik, lembut, bijaksana, pintar, dan cantik. Juga bisa menyelesaikan masalah ketika menerangkan mudah dipahami. Saya Danu Febriansah. Saya murid kelas 5 yang diasuh oleh Ibu Dona Ratnasari. Ibu Dona Ratnasari itu periang, tidak sombong ketika menerangkan pelajaran, mudah dipahami dan bisa memecahkan masalah kecil sampai besar di sekolah. Terima kasih. Demikianlah tadi penyelesaian kasus permasalahan dengan segitiga restitusi. Berbuat kesalahan, mengakui, memperbaiki, dan belajar dari kesalahan adalah bentuk penghormatan tertinggi atas diri sendiri. Sampai jumpa.